Pada tahun 2002, Bapak Pendeta Bersih Tarigan mendirikan Yayasan Pendidikan Petra yang pada tahun 2010 berubah nama menjadi Yayasan Petra Harapan Bangsa. Yayasan ini didirikan untuk membangun sebuah perguruan tinggi yang mampu menyiapkan generasi pemimpin masa depan yang membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Perguruan tinggi tersebut bernama Institut Teknologi Harapan Bangsa. Memiliki semangat pelayanan yang tinggi, Bapak Ketua Yayasan Pendeta Bersih Tarigan dan Bapak Rektor Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA turun tangan langsung melakukan perekrutan mahasiswa angkatan pertama ITHB pada tahun 2002 sebanyak 180 orang. Inilah para pimpinan ITHB yang pertama. Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di bidang telematika, ITHB membuka 6 program studi, yaitu Informatika, Sistem Informasi, Sistem Komputer, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan Desain Komunikasi Visual. Hanya dalam waktu 3 tahun sejak berdirinya, ITHB berhasil menjalin kerjasama dengan SAP, perusahaan terbesar dunia di bidang Enterprise Resource Planning Systems yang berpusat di Jerman. Dengan semangat terus maju, pada tahun 2006, ITHB mendirikan Harapan Bangsa Business School dengan 2 program studi S1, akuntansi dan manajemen. Di tahun yang sama, ITHB berhasil mencetak lulusan pertamanya. Mereka sukses memulai karir di perusahaan-perusahaan ternama nasional dan internasional seperti Siemens, Soltius, Sigma Cipta Caraka, Astragrafia, Orang Tua Group, SAP, dan lain-lain. ITHB terus mengembangkan sayapnya dengan menjalin kerjasama dengan 2 kampus di Malaysia, yaitu Help University pada tahun 2007 dan KLMU di tahun 2010. Atas komitmen penuh terhadap kualitas yang dibuktikan dengan sistem manajemen internal yang baku, ITHB mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas sistem penjaminan mutu internal dan menempati peringkat 28 nasional. Di tahun 2010, salah satu perusahaan konsultan teknologi terbesar dunia, yaitu Accenture di Malaysia, mulai merekrut lulusan ITHB. Sampai saat ini, Accenture Malaysia sudah 13 kali melakukan perekrutan dan 83 lulusan ITHB telah mengerjakan proyek Accenture di mancanegara. Hari ini, lulusan ITHB telah berkarir bukan hanya di Accenture, tetapi juga di Big Four consulting companies lainnya, seperti Ernst & Young, Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers. Tidak hanya dalam hal akademik, ITHB juga mendukung prestasi di bidang olahraga. Di tahun 2013, tim basket ITHB Arrows meraih juara nasional Liga Mahasiswa. Sampai hari ini, ITHB menjadi juara nasional sebanyak 3 kali. Di tahun 2015, sebuah perusahaan IT Jepang yang menangani klien di seluruh Asia datang khusus ke ITHB untuk melakukan rekrutmen. Para mahasiswa yang direkrut adalah mahasiswa tahun ketiga. Mereka mendapatkan beasiswa belajar bahasa Jepang selama 1 tahun, sehingga mereka siap bekerja di Jepang sebagai IT consultant langsung setelah mereka lulus. Kesuksesan lulusan ITHB bukan saja karena dididik oleh dosen yang memiliki kompetensi global dan pengalaman industri yang luas, tetapi juga kurikulum progresif dan holistik yang memastikan setiap lulusan ITHB memiliki profil lulusan Q3CP, yaitu Qualification, Competence, Character, Calling, and Performance. Itulah sebabnya ITHB telah melakukan perjalanan misi ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera Utara, Nias, dan Kalimantan Barat untuk mendidik mahasiswa dalam memenuhi panggilan hidupnya sebagai saluran berkat Tuhan untuk sesama. Motivasi para pendiri untuk memajukan pendidikan di tanah air mendorong ITHB memberikan beasiswa 100% selama 8 semester lewat program Gerakan Gereja Belajar sejak tahun 2016. Sampai saat ini, sudah ada 400 lebih penerima beasiswa dengan total beasiswa mencapai 30,3 miliar rupiah.
Prestasi para mahasiswa GGB ini sangat membanggakan. Selain mereka direkrut oleh perusahaan multinasional seperti DHL, juga mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan digital oleh Menteri Koperasi dan UKM. Mereka pun menjadi inisiator jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia atau JPMKI yang sampai saat ini mencakup 63 kampus di seluruh Indonesia. ITHB terus melakukan inovasi untuk menjawab kebutuhan dunia industri dengan membuka 3 program studi baru, yaitu Supply Chain Management untuk menjawab kebutuhan di bidang logistik, Fashion and Apparel Design untuk menjawab kebutuhan di industri kreatif, dan Online Business untuk menjawab kebutuhan di era industri 4.0. Upaya ITHB untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat sesuai perkembangan terkini tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, di tahun 2017. Sebagai perguruan tinggi yang progresif, ITHB tidak pernah berhenti. ITHB memperoleh izin untuk menyelenggarakan program studi Magister Manajemen yang akan memulai tahun ajaran pertamanya pada bulan Mei 2022 yang disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Di tahun 2020, ITHB ditunjuk menjadi satu-satunya PTS yang menjadi kampus mitra Google dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menjalankan program pelatihan machine learning kelas dunia yang diberi nama Bangkit. Program ini masih berlanjut hingga sekarang karena kontribusi ITHB yang menonjol di antara mitra lainnya. Kemitraan dengan Google ini membuka banyak peluang. Setiap tahun, mahasiswa ITHB menghasilkan karya terbaik di tingkat nasional dari ratusan proyek yang dihasilkan dalam program Bangkit. 2 orang mahasiswa ITHB pun mendapatkan pendanaan dari Google dan Dikti dan direkomendasikan oleh Google untuk mengikuti pelatihan University Innovation Fellows yang diselenggarakan oleh Stanford University, salah satu perguruan tinggi terbaik dunia di bidang teknologi. Sebagai kelanjutan program ini, beberapa mahasiswa dan pimpinan ITHB pun diundang oleh Stanford untuk menghadiri Silicon Valley Meetup dan Presiden Summit di Stanford University, Amerika Serikat. Puji Tuhan atas penyertaan dan anugerahnya untuk ITHB selama 20 tahun. Sampai saat ini, ITHB telah menghasilkan lebih dari 3.000 lulusan yang berkarir global di jalur cepat, serta memenuhi panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia.